Tiara dan Rangga, di mata semua orang, adalah definisi pasangan ideal. Mereka tinggal di sebuah rumah minimalis mewah di kawasan elit Jakarta Selatan, rumah yang dindingnya lebih banyak kaca daripada beton, membiarkan cahaya matahari membanjiri lantai marmer Italia yang dingin. Tiara adalah otak di balik kesuksesan itu. Dia adalah pendiri sekaligus CEO, Citra Lestari, sebuah perusahaan konsultan branding yang dia bangun dari sebuah apartemen studio sempit 10 tahun lalu. Kini, perusahaannya menangani klien-klien multinasional. Tiara adalah wanita yang tenang, bicaranya terukur, dan matanya selalu menatap lurus, seolah bisa melihat menembus kebohongan. Rangga, suaminya, adalah wajah perusahaan. Dia menjabat sebagai direktur keuangan. Dia tampan, pandai bicara, dan pesonanya bisa meluluhkan klien yang paling kaku sekalipun. Mereka bertemu di universitas, Tiara yang jenius pendiam dan Rangga yang populer. Tiara jatuh cinta pada energinya, dan Rangga, dalam hati kecilnya, tahu bahwa Tiara akan sukses besar. Dia menikahi masa depannya. Kehidupan rumah tangga mereka tampak harmonis. Tiara yang mengurus strategi besar, Rangga yang mengelola operasional dan keuangan. Sebuah tim yang sempurna. Namun, di balik fasad itu, narator yang serba tahu bisa melihat retakan-retakan kecil. Rangga mulai membenci bayang-bayang Tiara. Di kantor, semua orang tahu siapa pemilik sebenarnya. Pak Rangga, nanti saya konfirmasi ke Bu Tiara dulu, adalah kalimat yang paling dibencinya. Dia merasa seperti pelengkap, aksesori mahal yang dipakai Tiara. Di dalam hatinya, dia tidak merasa tertekan oleh kesuksesan istrinya. Dia merasa terhina olehnya. Dia merasa berhak atas kekayaan itu, mungkin lebih berhak daripada Tiara. Dialah yang menjaga uang itu, dialah yang memastikan semuanya berjalan mulus. Lalu ada Wulan. Wulan adalah sahabat Tiara sejak zaman kuliah. Jika Tiara adalah pohon ek yang kokoh, Wulan adalah tanaman merambat yang rapuh. Setidaknya, itu citra yang selalu dia tampilkan. Wulan adalah wanita cantik yang hidupnya sepertinya selalu dihinggapi kesialan. Bisnisnya gagal, dia selalu salah memilih pria, dan rekeningnya selalu nyaris kosong. Tiara, dengan hati emasnya, selalu ada untuk membantu. Tiara membayari uang muka apartemen Wulan, memberinya pekerjaan ringan di Citra Lestari, yang sering Wulan abaikan, dan selalu mentraktirnya makan malam mahal. "Kamu terlalu baik, Tiara," kata Wulan suatu sore, minggu lalu, saat mereka minum teh di sebuah kafe mewah. Wulan baru saja mengeluhkan tagihan kartu kreditnya yang membengkak. Tiara tersenyum tipis. "Kita sahabat, Wul. Uang bisa dicari." Wulan menatap Tiara, matanya yang besar dan tampak polos itu memancarkan sesuatu yang Tiara salah artikan sebagai rasa terima kasih. "Aku tidak tahu bagaimana harus membalasmu." Narator tahu apa yang ada di balik mata itu. Itu bukan terima kasih. Itu adalah rasa iri yang sudah mengakar begitu dalam hingga berubah menjadi racun. Wulan membenci Tiara. Dia membenci kemudahannya, ketenangannya, kesuksesaannya. Dia membenci bagaimana Tiara bisa membayar tagihan puluhan juta tanpa berkedip, sementara dia harus merengek untuk 100.000. Dan yang paling dia benci adalah Rangga menatap Tiara dengan kekaguman, setidaknya di depan umum. Wulan merasa, dialah yang seharusnya berada di posisi Tiara. Dia lebih cantik, dia lebih feminin. Dia merasa berhak mendapatkan lebih. Belakangan ini, Tiara mulai merasakan kegelisahan aneh. Sesuatu yang tidak bisa dia tunjuk dengan jarinya. Rangga sering pulang terlambat. Alasannya selalu sama, rapat dengan klien, sayang. Membosankan sekali, tapi napasnya sering beraroma mint yang terlalu kuat, seolah menutupi bau lain. Dan dia menjadi lebih pelit dengan ponselnya, selalu meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah. Ketika Tiara mencoba memeluknya di malam hari, tubuh Rangga terasa kaku. "Kamu lelah ya?" tanya Tiara semalam, tangannya mengusap punggung suaminya di tempat tidur mereka yang besar dan dingin. Rangga hanya bergumam. "Banyak pikiran di kantor. Keuangan akhir tahun, kamu tahu sendiri." Tiara ingin bertanya lebih lanjut, tapi dia menahan diri. Dia adalah wanita yang logis. Dia tidak mau menjadi istri pencemburu yang paranoid. Dia percaya pada Rangga. Di saat yang sama, Wulan juga menjadi aneh. Keluhannya tentang uang semakin menjadi-jadi,
hampir setiap hari. Aduh, Tir, mobilku bannya harus ganti empat-empatnya. Atau, apartemenku bocor lagi, pemiliknya pelit sekali. Tiara, seperti biasa, mentransfer sejumlah uang, tapi dia mulai merasa sedikit jengkel. Kegelisahan itu tumbuh. Dia merasa ada sesuatu yang salah di alam semestanya, tapi dia terus menepisnya. Ini hanya pikiran negatif. Rangga hanya sedang stres. Wulan hanya sedang butuh bantuan. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dunianya masih sempurna. Pagi itu, Tiara memimpin rapat penting. Dia baru saja memenangkan tender besar yang akan melipat gandakan keuntungan perusahaan. Semua orang di ruang rapat bertepuk tangan. Dia mencari mata Rangga. Rangga tersenyum, senyum publiknya yang menawan. "Kerja bagus, Bu CEO," katanya, nadanya terdengar ringan. Tapi narator melihat apa yang Tiara tidak lihat. Narator melihat bagaimana Rangga, di bawah meja, mengetik pesan di ponselnya. Pesan itu terkirim ke Wulan. Isinya, dia berhasil. Pestanya bisa kita percepat. Aku akan ambil uangnya lusa. Rangga, yang mengelola keuangan, menikmati perhatian memuja dari Wulan. Wulan membuatnya merasa seperti raja, bukan sekadar suami dari sang ratu. Wulan meyakinkannya bahwa dialah yang jenius, bahwa Tiara hanya beruntung. Wulan dan Rangga tidak hanya berbagi ranjang. Mereka berbagi kebencian dan keserakahan yang sama terhadap satu orang, Tiara. Dan Tiara, sang pahlawan wanita dalam cerita ini, menyelesaikan rapatnya dengan perasaan bangga. Dia memutuskan, hari ini dia akan mengabaikan kegelisahannya. Dia akan merayakan kesuksesannya. Mungkin dia akan mengajak Rangga makan malam romantis. Mungkin dia akan mampir ke tempat Wulan, membawakan kue favorit sahabatnya itu. Dia ingin memperbaiki retakan-retakan kecil yang dia rasakan. Dia ingin percaya bahwa dunianya masih utuh. Dia tidak tahu, palu godam sudah terayun dan siap menghancurkan semuanya. Selesai rapat, Tiara berjalan kembali ke ruangannya yang luas di sudut gedung. Dari jendela kacanya, dia bisa melihat Jakarta terbentang di bawahnya. Dia merasa di puncak dunia. Dia mengambil ponselnya, bukan untuk menelepon Rangga, tapi Wulan. "Wul, kamu di apartemen? Aku mau mampir bawa sesuatu," katanya ceria. Di seberang telepon, suara Wulan terdengar sedikit serak. "Oh iya, Tir. Aku agak kurang enak badan. Tapi kalau kamu mau mampir, boleh." "Oke, aku bawakan kue dan teh enak. Sampai nanti ya." "Iya, hati-hati ya, Tir," kata Wulan. Di apartemen Wulan, Rangga baru saja mematikan panggilan Wulan. Dia menatap Wulan yang panik. "Dia mau ke sini. Sekarang," desis Wulan. Rangga tersenyum. Dia menarik Wulan ke pangkuannya. "Tenang saja. Ini justru sempurna. Kita bisa pura-pura, merayakan kesuksesannya di sini. Dia tidak akan curiga apa-apa. Sekarang, buatkan aku kopi." Wulan, melihat kepercayaan diri Rangga, menjadi tenang. Dia tersenyum licik. Dia tidak membuat kopi. Dia menyeduh teh. Teh mahal yang dibelikan Tiara minggu lalu. Tiara merasa sedikit bersalah atas keraguan yang dia rasakan terhadap suami dan sahabatnya. Memenangkan tender besar membuatnya merasa murah hati. Dia ingin berbagi kebahagiaannya. Ini adalah caranya memperbaiki keadaan, membungkam paranoia di kepalanya sendiri. Dia mampir ke toko kue paling mahal di Plaza Senayan, dan membeli sebuah kue opera matcha. Wulan menyukai apapun yang berbau Jepang dan mahal. Setelah itu, dia ingat sahabatnya kehabisan teh, jadi dia juga membeli sekotak Silver Needle White Tea, impor, jenis teh yang harganya jutaan rupiah per kilonya. Dia merasa seperti istri dan sahabat yang baik. Dia mengendarai mobilnya menuju apartemen Wulan di kawasan Kuningan. Itu adalah apartemen 2 kamar yang nyaman, yang uang mukanya sebagian besar ditanggung oleh Tiara. Tiara bahkan memiliki kunci cadangan, untuk keadaan darurat, kata Wulan suatu ketika. Tiara memarkir mobilnya di basemen, membawa kotak kue dan kantong kertas berisi teh. Dia bersenandung kecil. Dia membayangkan betapa senangnya Wulan mendapat kejutan ini. Mungkin mereka bisa mengobrol dari hati ke hati, seperti dulu. Dia naik lift ke lantai 12. Koridor apartemen itu sepi dan ber-AC dingin. Dia tiba di depan pintu unit Wulan,
nomor 1208. Dia menekan bel. Tidak ada jawaban. Dia menekan bel lagi. Tetap hening. Tiara mengerutkan kening. Wulan bilang dia ada di rumah, katanya kurang enak badan. Mungkin dia tidur, pikir Tiara. Dia lantas merogoh tasnya, mencari dompet kecil tempat dia menyimpan kunci-kunci cadangan. Dia menemukan kunci unit 1208. Dia memasukkannya ke lubang kunci. Pintu terbuka tanpa suara. "Wul, kamu di dalam?" panggil Tiara sambil melangkah masuk. Apartemen itu gelap. Semua tirai gorden ditutup rapat, menghalangi cahaya matahari sore. Udaranya terasa pengap. Tiara meletakkan kotak kue dan kantong teh di meja konsol dekat pintu. Dia melepas sepatunya, kebiasaan yang selalu dia lakukan di rumah siapapun. Lalu dia mendengarnya. Bukan suara TV. Bukan suara orang sakit. Itu adalah suara tawa. Tawa genit seorang wanita. Disusul suara berat seorang pria, suara yang sangat dia kenali. Jantung Tiara serasa berhenti berdetak. Dia berjalan tanpa suara di atas lantai parket. Ruang tamu ada di balik tikungan kecil. Suara itu semakin jelas. Mereka tidak sedang bicara, mereka sedang bermain. Tiara berdiri di ambang ruang tamu, dan waktu seolah berhenti. Pemandangan di depannya menghantamnya seperti sebuah truk. Di atas sofa bludru berwarna krem, sofa yang dia bantu pilih, duduklah Rangga, suaminya. Dia telanjang dada, kemeja kantor birunya teronggok di lantai. Dan di pangkuannya, duduk mengangkang, adalah Wulan, sahabatnya. Wulan tidak sedang sakit. Dia hanya memakai set lingerie satin berwarna merah cabai yang tampak murah. Tangan Wulan melingkar di leher Rangga, dan mereka sedang berciuman. Bukan ciuman biasa, tapi ciuman yang dalam, basah, dan penuh gairah, jenis ciuman yang sudah lama tidak Tiara terima. Tiara membeku. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dia hanya bisa menatap. Dia melihat bagaimana tangan Rangga meremas pinggul Wulan. Dia melihat bagaimana Wulan tertawa kecil di sela-sela ciuman mereka. Di atas meja kopi di depan mereka, ada 2 cangkir teh yang masih mengepul. Kotak kue opera matcha yang tadi dia letakkan di dekat pintu, kini terasa seperti sebuah lelucon yang pahit. Keheningan di belakang mereka akhirnya membuat mereka sadar. Wulan adalah yang pertama menoleh. Matanya bertemu dengan mata Tiara. Selama sepersekian detik, wajah Wulan menunjukkan keterkejutan dan ketakutan murni. Tapi kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Narator melihatnya dengan jelas. Ketakutan itu memudar, digantikan oleh sesuatu yang lain. Ekspresi sombong dan penuh kemenangan. Wulan tidak melepaskan pelukannya dari Rangga. Dia malah tersenyum sinis. "Akhirnya kamu tahu," desis Wulan, suaranya mengejek. Rangga berbalik. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Matanya membelalak ngeri. "Tiara?" Dia langsung mendorong Wulan dari pangkuannya. Wulan jatuh terjengkang ke karpet. "Tiara, ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan." Rangga panik, tangannya meraba-raba mencari kemejanya di lantai. Di dalam kepalanya, hanya ada satu pikiran, habis. Selesai. Uangnya, perusahaannya, kenyamanannya. Dia tidak memikirkan hati Tiara yang hancur. Dia memikirkan rekening banknya yang akan hancur. Wulan, dari lantai, ikut menimpali. Dia bangkit sambil membenarkan tali lingerienya. "Sudahlah, Rangga, tidak ada gunanya bohong." "Iya, Tiara. Ini persis seperti yang kamu lihat," katanya, nadanya menantang. "Kenapa? Kaget sahabat miskinmu ini bisa mengambil suamimu? Kamu pikir kamu bisa membeli kesetiaan semua orang dengan uangmu?" Wulan merasakan gelombang adrenalin. Akhirnya dia bisa mengatakan apa yang selalu ingin dia katakan. Dia muak menjadi penerima amal. Dia merasa menang. Tiara tidak mendengar bentakan Wulan. Dia tidak mendengar pembelaan panik Rangga. Dunianya menyempit. Rasa sakit di dadanya begitu hebat, begitu tajam, hingga rasanya dia tidak bisa bernapas. Tapi kemudian, sesuatu yang lain mengambil alih. Kehancuran hati itu berlangsung hanya 3 detik. Setelah itu, rasa sakit itu membeku, berubah menjadi sesuatu yang dingin, keras, dan sangat terfokus.
Amarah yang murni dan beku. Dia tidak menangis. Dia tidak berteriak. Matanya beralih dari dua wajah pengkhianat itu ke meja kopi. Di sana, ada sebuah teko teh kaca. Teko itu masih setengah penuh dengan air panas dan daun teh. Teh yang baru saja diseduh Wulan untuk mereka. Gerakan Tiara tenang. Sangat tenang. Dia melangkah maju. Rangga, melihat ekspresi kosong di mata Tiara, mundur selangkah. Tiara, sayang jangan begini. Kita bisa bicarakan ini? Tiara tidak memandangnya. Dia berjalan melewati Rangga. Dia berhenti di depan meja kopi. Dia membungkuk dan mengambil teko kaca itu. Gagangnya panas, tapi Tiara sepertinya tidak merasakannya. Wulan, melihat Tiara memegang teko, mulai merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Arogansinya lenyap. Apa yang mau kamu lakukan? Tir? Jangan gila. Tiara menoleh, menatap lurus ke mata Wulan. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang mengerikan. Kamu kedinginan, Wulan, bisik Tiara. Pakai lingerie seperti itu. Kamu harus minum teh hangat. Lalu, dengan gerakan cepat dan tanpa keraguan, Tiara mengayunkan teko itu. Dia menyiramkan seluruh isinya, air mendidih dan daun teh, tepat ke wajah, leher, dan dada Wulan yang terbuka. 1 detik hening. Lalu, jeritan itu meledak. Itu bukan jeritan manusia. Itu adalah lolongan kesakitan yang melengking dan mengerikan. Wulan mencakar-cakar wajahnya, kulitnya langsung memerah dan melepuh. Dia berguling-guling di karpet, menjerit-jerit tak terkendali. Rangga berteriak ngeri. Ya Tuhan, Tiara, apa yang kamu lakukan? Dia bisa mati. Bau teh yang wangi langsung bercampur dengan bau mengerikan dari kulit yang terbakar. Tiara menjatuhkan teko kaca itu ke lantai. Teko itu pecah berkeping-keping, sama seperti hidupnya. Di dalam benak Tiara, hanya ada keheningan. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada penyesalan. Hanya kepuasan yang dingin. Dia menatap Rangga untuk terakhir kalinya. Pria itu gemetar ketakutan. Menatap bergantian antara Wulan yang menggeliat dan Tiara yang berdiri tegak. Kalian menjijikkan, kata Tiara. Suaranya datar, tanpa emosi, yang membuatnya terdengar lebih menakutkan daripada teriakan. Tiara berbalik. Dia berjalan dengan langkah mantap keluar dari ruang tamu itu. Dia tidak menoleh lagi pada jeritan Wulan atau panggilan panik Rangga. Dia berjalan ke pintu depan. Dia melihat kotak kue opera matcha yang tergeletak di lantai. Dia sengaja menginjaknya. Krim hijau itu muncrat ke lantai marmer. Dia membuka pintu, keluar, dan menutupnya pelan di belakangnya. Di dalam lift yang membawanya turun, Tiara menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala dengan ketetapan hati yang baru. Istri yang patah hati sudah mati di apartemen itu. Yang lahir adalah seorang algojo. Perang baru saja dimulai. Tiara tidak ingat bagaimana dia bisa sampai di lobi apartemen. Telinganya berdengung, menutupi jeritan Wulan yang bergema di lantai 12. Dia hanya ingat berjalan, satu kaki di depan kaki yang lain. Dia masuk ke dalam mobilnya di basemen, mesin mobil menyala dengan deruman yang sopan, terlalu sopan untuk kekacauan yang baru saja terjadi. Dia duduk diam di balik kemudi selama beberapa menit. Tangannya, yang tadi memegang teko panas, tidak gemetar. Tangannya dingin sekali. Dia menyetir, tapi matanya tidak benar-benar melihat jalan. Lampu-lampu Jakarta di sore hari yang sibuk. Merah, kuning, hijau, hanya kabut buram. Dia tidak menangis. Narator bisa melihat ke dalam jiwanya. Rasa sakit itu begitu besar, hingga tidak bisa diproses sebagai kesedihan. Itu melompati kesedihan dan langsung membeku menjadi inti kemarahan yang padat dan berat di ulu hatinya. Dia tidak berduka atas kehilangan suaminya. Dia berduka atas kebodohannya sendiri. Dia, Tiara, wanita yang bisa memprediksi tren pasar 3 kuartal ke depan, tidak bisa melihat ular berbisa di ranjangnya dan di meja makannya. Dia tidak bisa pulang. Rumahnya, rumah yang dia rancang setiap sudutnya, sekarang terasa terkontaminasi. Itu bukan lagi tempat berlindung. Itu adalah panggung sandiwara tempat Rangga berpura-pura mencintainya setiap pagi. Dia membutuhkan tempat baru. Sebuah benteng. Tempat yang netral, aman,
dan tanpa kenangan. Dia mengarahkan mobilnya ke hotel mulia. Bukan hotel yang sering dia datangi bersama Rangga. Hotel yang berbeda, hotel yang biasa dia gunakan untuk menjamu klien internasional. Dia menyerahkan kunci mobilnya kepada pelayan valet, berjalan ke lobi yang megah dengan kepala tegak. Dia memesan presidential suite. Resepsionis itu sedikit terkejut melihat seorang wanita sendirian memesan kamar termahal mereka, tapi senyum profesionalnya tidak goyah. Tiara membayar untuk 3 malam di muka dengan kartu kredit pribadinya, kartu yang tidak terhubung dengan rekening bersama. Di dalam kamar suite yang luas dan hening, Tiara akhirnya sendirian. Ruangan itu dingin. Dia melempar tasnya ke sofa. Dia berjalan ke jendela kaca besar yang menghadap ke kota. Lampu-lampu mulai menyala. Dan saat itulah ponsel di dalam tasnya mulai bergetar. Getarannya terdengar brutal di atas meja kayu yang sunyi. Layarnya menyala. Rangga. Getaran itu berhenti. Lalu mulai lagi. Rangga. Lagi. Dan lagi. Selusin panggilan tak terjawab dalam 3 menit. Diselingi pesan-pesan panik. Tiara, angkat. Kita harus bicara. Wulan luka parah. Kamu gila. Sayang, tolong jangan hancurkan semua yang sudah kita bangun. Kata-kata, sayang, dan kita bangun, memicu sesuatu dalam diri Tiara. Dia mengambil ponsel itu. Dia menatap nama, Rangga, di layar. Kemudian, dengan ketenangan yang menakutkan, dia membuka laci meja, mengambil pembuka surat dari kulit, mencongkel slot kartu SIM, dan mengeluarkan kartu kecil itu. Dia tidak mematikannya. Dia mematahkannya menjadi 2 dengan kuku jarinya. Dia membuang kepingan itu ke tempat sampah. Dia mencabut baterai ponsel itu dan melempar sisanya ke dalam brankas kamar. Selesai. 1 jalur komunikasi terputus. Dia mandi air panas, menggosok kulitnya sampai merah, seolah ingin menghilangkan kotoran dari perselingkuhan itu. Setelah memakai jubah mandi hotel yang tebal, dia memesan layanan kamar, 1 botol air mineral dan 1 laptop baru. Dia menolak makanan. Dia tidak lapar. Saat laptop baru tiba, dia membayarnya tunai, meminta staf hotel membelikannya, dia segera menyalakannya. Dia membuat akun email baru. Dia menggunakan wifi hotel. Tindakan pertamanya adalah mengakses sistem perbankan perusahaannya. Dia adalah admin utama. Dia segera menangguhkan semua akses milik Rangga, direktur keuangan. Dia membekukan kemampuannya untuk melakukan transfer. Dia mengubah semua kata sandi administrator. Rangga sekarang terkunci dari kerajaannya sendiri. Ini adalah benteng pertahanan korporatnya. Setelah aset perusahaan aman, barulah dia beralih ke rencana perang. Dia tidak butuh pengacara perceraian yang menangani perselingkuhan. Dia butuh bulldozer. Dia butuh seseorang yang bisa berperang di 2 front, hukum perdata dan hukum pidana. Dia teringat 1 nama, Fadli. Fadli adalah pengacara korporat paling tajam yang pernah dia temui. Dia yang menangani akuisisi sulit, Citra Lestari, 2 tahun lalu. Fadli tidak banyak bicara, tapi matanya melihat segalanya. Dia tidak hanya mengerti hukum, dia mengerti kekuasaan. Tiara mengirim email ke alamat pribadi Fadli dari akun barunya. Subjek, mendesak. Rahasia. Isi, Fadli, ini Tiara. Saya di Presidential Suite, Hotel Mulia, kamar 2101. Datang sekarang. Bawa tim terbaik Anda, termasuk akuntan forensik. Saya akan bayar 2 kali lipat tarif standar Anda. Bawa juga 1 ponsel baru dan jalur aman untuk saya. Di kantornya di distrik SCBD, Fadli sedang bersiap pulang saat email itu masuk. Dia membaca pesan itu 2 kali. Nadanya, permintaannya. Seorang CEO seperti Tiara tidak akan mengirim email seperti ini kecuali dunianya sedang terbakar. Fadli mengagumi Tiara. Dia mengagumi ketenangannya, kecerdasannya. Dia juga tahu, di balik ketenangan itu ada baja. Dia menelepon kepala tim investigasinya. Bawa tim forensik. Ikuti saya ke Mulia. Klien prioritas 1. Dalam benak Fadli, dia berpikir ini adalah pengambil alihan perusahaan secara paksa, atau mungkin pemegang saham gelap. Dia tidak menyangka ini adalah sesuatu yang jauh lebih kotor. 1 jam kemudian,
Bel kamar Tiara berbunyi. Fadli berdiri di sana, membawa koper kulit, diapit dua pria lain yang tampak seperti agen rahasia, pendiam dan waspada. "Bu Tiara," sapa Fadli, nadanya datar. "Fadli." "Masuk," kata Tiara. Mereka duduk di ruang tamu suite itu. Tiara masih memakai jubah mandinya, rambutnya basah terbungkus handuk. Dia tampak seperti baru saja spa, kontras dengan topik yang akan mereka bicarakan. Fadli menyerahkan sebuah kotak. "Ponsel baru. Nomor aman. Hanya saya dan tim saya yang punya nomor ini." Tiara mengangguk. "Terima kasih." "Apa yang terjadi, Bu?" tanya Fadli. Tiara menatap mata Fadli. Tidak ada air mata. Tidak ada histeria. Suaranya rata. "Suami saya, Rangga, berselingkuh dengan sahabat saya, Wulan." Fadli sedikit mengangkat alis. "Ini kasus perceraian? Dia membawa tim forensik untuk ini?" Tiara melanjutkan. "Sore ini, saya memergoki mereka di apartemen Wulan. Saya menyiram Wulan dengan teh panas." Fadli menahan keterkejutannya. Sekarang dia mengerti. Ada unsur pidana. Apakah dia? Dia menjerit. "Saya tidak tahu seberapa parah." "Saya tidak peduli," potong Tiara. "Itu bukan alasan saya memanggil Anda. Itu hanya pemicunya." Tiara mencondongkan tubuhnya. "Perselingkuhan itu menjijikkan. Tapi saya curiga ada yang lebih besar. Rangga adalah direktur keuangan saya. Wulan, sahabat saya itu, selalu tidak punya uang tapi gaya hidupnya mulai mencurigakan. Saya baru saja memenangkan tender besar. Rangga tampak terlalu bersemangat. Saya ingin Anda menyelidiki keuangan suami saya di perusahaan saya." Sekarang Fadli mengerti. Ini bukan drama rumah tangga. Ini adalah perang korporat yang dibalut pengkhianatan pribadi. Ini adalah spesialisasinya. "Saya mau kalian geledah semuanya," perintah Tiara, suaranya sedingin es. "Kumpulkan semua bukti perselingkuhan mereka. Saya mau setiap foto menjijikan, setiap rekaman CCTV, setiap tagihan hotel. Saya mau Anda hancurkan reputasi mereka." Dia berhenti sejenak, matanya menyipit. "Dan yang lebih penting, geledah rekening perusahaan. Lacak setiap rupiah yang disentuh Rangga dalam 2 tahun terakhir. Saya punya firasat dia tidak hanya tidur dengan sahabat saya. Saya yakin dia juga merampok saya." Fadli mengangguk pelan. Dia menatap wanita di depannya. Dia bukan klien yang patah hati. Dia adalah seorang ratu yang kerajaannya diserang. "Instruksi saya jelas, Fadli," kata Tiara. "Saya tidak peduli biayanya. Gunakan sumber daya apapun. Saya mau mereka hancur. Saya mau mereka miskin. Saya mau mereka menderita. Dan jika Anda menemukan bukti pidana, saya mau mereka dipenjara." Fadli, yang telah melihat banyak kehancuran dalam karirnya, merasakan sedikit rasa ngeri sekaligus kagum. "Saya mengerti, Bu Tiara. Tim saya akan mulai malam ini juga." "Bagus," kata Tiara. "Sekarang, tinggalkan saya. Saya perlu menyusun strategi untuk rapat dewan direksi. Perang telah resmi diumumkan." Fadli dan timnya bergerak seperti bayangan. Mereka adalah profesional terbaik di bidangnya, dan dengan anggaran tak terbatas dari Tiara, mereka bekerja secepat kilat. Dalam 24 jam pertama, mereka sudah mendapatkan temuan signifikan. Perang ini dibagi menjadi 2 front, investigasi pribadi dan investigasi korporat. Front pribadi berjalan mudah. Tim pengintai Fadli, yang sudah berjaga di luar apartemen Wulan sejak malam pertemuan di Hotel Mulia, mendapatkan jackpot. Rangga dan Wulan panik. Setelah Tiara pergi, Rangga, alih-alih membantu Wulan, sibuk menelepon Tiara dengan panik. Wulan, sambil menjerit kesakitan karena luka bakar di wajah dan dadanya, harus memesan taksi sendiri ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat. Tim Fadli memotretnya. Wulan, terbungkus selimut, menangis, mendaftar di UGD dengan wajah memerah dan melepuh. Diagnosa, luka bakar tingkat 2. Rangga baru muncul di rumah sakit 3 jam kemudian. Setelah sadar Tiara tidak akan mengangkat teleponnya, dan setelah menyadari dia tidak bisa mengakses rekening perusahaan. Di dalam kepala Rangga, ketakutannya pada Tiara jauh lebih besar daripada simpatinya pada Wulan. Dia tertangkap kamera CCTV rumah sakit sedang berdebat sengit dengan Wulan di koridor UGD.
Narator bisa mendengar percakapan mereka. Ini semua salahmu, desis Rangga, lupa bahwa Wulan sedang kesakitan. Kalau kamu tidak sombong padanya, mungkin dia masih bisa ditenangkan. Salahku, pekik Wulan, suaranya serak karena menahan sakit. Kamu yang bilang tidak apa-apa dia datang. Kamu yang bilang semuanya aman. Sekarang lihat wajahku. Dan lihat rekeningmu. Dia sudah menguncimu, bodoh. Mereka bukan lagi sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Mereka adalah dua kriminal kelas teri yang kapalnya karam, dan kini saling menyalahkan siapa yang melubangi kapal itu. Rangga tidak bisa pulang ke rumahnya bersama Tiara. Dia tahu Tiara tidak ada di sana, tapi dia takut Tiara sudah mengganti kunci. Dia juga tidak bisa ke kantor, kartu aksesnya sudah diblokir. Dia menjadi gelandangan kelas atas. Tim Fadli mengikutinya saat dia check-in ke sebuah hotel bintang 4 yang lebih murah, menggunakan sisa limit kartu kredit pribadinya. Tim pengintai juga mengikuti Wulan saat dia keluar dari rumah sakit keesokan harinya, wajahnya diperban. Dia kembali ke apartemennya. Semua bukti perselingkuhan, foto, video CCTV, rekaman suara pertengkaran mereka, sudah aman di tangan Fadli dalam 48 jam. Tapi itu hanya hidangan pembuka. Hidangan utamanya ada di front korporat. Akuntan forensik yang dibawa Fadli, seorang pria pendiam bernama Indra, adalah seorang jenius angka. Dengan akses administrator penuh yang diberikan Tiara, Indra mulai menggali. Rangga, sebagai direktur keuangan, merasa dirinya pintar. Dia telah menciptakan sistem yang rumit untuk mencuri. Dia tidak mengambil uang dalam jumlah besar sekaligus. Dia melakukannya perlahan, melalui biaya operasional dan jasa konsultan fiktif. Dia membuat beberapa perusahaan cangkang. Perusahaan-perusahaan ini akan menagih Citra Lestari untuk jasa yang tidak pernah ada. Rangga, sebagai direktur keuangan, akan menyetujui pembayaran itu. Indra melacak tagihan-tagihan ini. Semua tampak normal di permukaan. Tapi Rangga membuat satu kesalahan fatal. Kesalahan yang lahir dari arogansi dan nafsu. Salah satu perusahaan cangkang itu, bernama Wulan Jaya Sentosa, menerima pembayaran paling sering dan paling besar. Indra mencarinya di data Kementerian Hukum dan HAM. Wulan Jaya Sentosa terdaftar sebagai perusahaan konsultan media. Pemiliknya, direktur utamanya, pemegang saham tunggalnya, Wulan Karmila. Sahabat Tiara sendiri. Rangga tidak hanya berselingkuh dengan Wulan. Dia menggunakan Wulan sebagai perantara untuk mencuci uang perusahaan istrinya. Indra terus menggali. Dan apa yang dia temukan membuat Fadli, yang sudah terbiasa melihat kebusukan, terdiam. Uang itu tidak hanya ditumpuk di rekening Wulan. Uang itu digunakan untuk membeli aset. Tim Fadli menemukan sebuah akta pembelian apartemen mewah di kawasan Senopati. Sebuah gria tawang 3 kamar tidur, dibeli lunas atas nama Wulan. Apartemen rahasia tempat mereka bertemu, jauh lebih mewah dari apartemen sewaan Wulan yang digerebek Tiara. Mereka juga menemukan bukti transfer ke agen perjalanan mewah. 2 tiket kelas bisnis ke Maladewa, dan dari sana, penerbangan satu arah ke Zurich, Swiss. Tanggal keberangkatan, 3 hari dari sekarang. Mereka tidak hanya berencana mencuri. Mereka berencana kabur. Pencurian terbesar dijadwalkan setelah uang muka dari tender besar yang baru saja dimenangkan Tiara, masuk. Rangga berencana mentransfer 30% dari uang itu ke Wulan Jaya Sentosa, sebagai biaya fasilitator, dan kemudian menghilang selamanya. Seminggu setelah malam penyiraman teh itu, Fadli meminta pertemuan lagi. Dia kembali ke benteng Tiara di Hotel Mulia. Tiara tampak berbeda. Dia tidak lagi memakai jubah mandi. Dia mengenakan setelan bisnis yang tajam berwarna hitam. Rambutnya disanggul rapi. Dia sedang memimpin rapat virtual saat Fadli masuk. Dia memberi isyarat pada Fadli untuk menunggu. Dia menyelesaikan rapatnya dengan perintah-perintah yang tegas dan jelas. Tidak ada tanda-tanda wanita yang sedang patah hati. "Selamat pagi, Fadli. Apa yang kamu punya untukku?" kata Tiara setelah mematikan laptopnya. Fadli tidak menjawab. Dia membuka kopernya dan meletakkan sebuah map tebal berwarna hitam di atas meja kopi di depan Tiara. "Ini," kata Fadli pelan, "adalah tumpukan dosa mereka." Tiara membuka map itu.
Halaman pertama adalah foto-foto. Foto Rangga dan Wulan berciuman di lobi apartemen Senopati. Foto mereka makan malam romantis. Foto Rangga membelikan Wulan perhiasan mahal. Tiara melihat foto-foto itu dengan ekspresi datar. Hatinya tidak sakit lagi. Dia hanya merasa jijik. Dia seperti sedang melihat dua jenis hama. Dia membalik halaman. Halaman berikutnya adalah laporan medis Wulan. Luka bakar tingkat 2 di wajah, leher, dan dada. Kemungkinan akan meninggalkan bekas luka permanen. Tiara mengangguk kecil. Bagus. Dia membalik halaman lagi. Ini adalah bagian keuangan. Diagram alur yang dibuat Indra menunjukkan bagaimana uang mengalir dari Citra Lestari ke Wulan Jaya Sentosa. Daftar transfer bank. Salinan rekening koran Wulan yang membengkak dari puluhan juta menjadi puluhan miliar dalam setahun. Tangan Tiara, yang tadi diam, kini terkepal erat. Narator bisa merasakan darahnya mendidih. Ini bukan lagi soal perselingkuhan. Ini adalah pencurian. Ini adalah pengkhianatan terhadap kerja kerasnya, terhadap karyawannya, terhadap hidupnya. Rangga tidak hanya mengambil hatinya. Dia mencoba mengambil jiwanya, perusahaannya. Lalu dia melihat halaman terakhir. Salinan akta pembelian apartemen di Senopati. Dan salinan 2 tiket pesawat ke Zurich. Tiara menutup map itu. Keheningan di ruangan itu terasa berat. Dia menatap Fadli. Matanya berkilat dengan api yang dingin. Dia tidak hanya berselingkuh, bisik Tiara. Dia merencanakan ini. Mereka berdua merencanakan ini. Mereka akan merampok saya sampai habis dan kabur. Benar, Bu, kata Fadli. Mereka berencana pergi lusa. Setelah uang tender itu masuk rekening perusahaan, Tiara berdiri. Dia berjalan ke jendela, menatap kota Jakarta yang sibuk di bawah. Dia mengira dia sudah membenci mereka. Dia salah. Kebencian yang dia rasakan sekarang jauh lebih dalam, lebih gelap. Mereka tidak akan kabur, kata Tiara. Dia berbalik menghadap Fadli. Fadli, bekukan rekening Wulan. Segera. Sita apartemen di Senopati itu atas nama perusahaan. Batalkan tiket pesawat mereka. Tapi jangan tangkap mereka dulu, Fadli mengerutkan kening. Bu, mereka akan kabur lusa. Itu berarti mereka akan mencoba mengakses uang itu besok. Saya ingin mereka merasakannya, kata Tiara, senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibirnya. Saya ingin mereka merasakan panik saat mereka sadar rekening mereka kosong. Saya ingin mereka saling menyalahkan. Dia mengambil napas dalam-dalam. Setelah itu, kita lakukan serangan pertama. Kita adakan rapat dewan direksi. Tiara sudah siap. Dia tidak akan hanya memenangkan perang ini. Dia akan memusnahkan musuh-musuhnya. Hari rapat dewan direksi tiba. Ini bukan lagi di hotel. Tiara telah kembali ke singgasananya, ke kantor pusat Citra Lestari. Dia sengaja memilih ruang rapat utama, sebuah ruangan berdinding kaca di lantai 40 yang menghadap ke jantung kota. Cuaca Jakarta pagi itu cerah, secerah topeng profesionalisme yang dikenakan Tiara. Dia mengenakan setelan celana berwarna biru tua, warnanya nyaris hitam, dengan kemeja putih bersih. Rambutnya ditarik ke belakang dengan kencang, menampakkan wajahnya yang tenang namun tak bisa dibaca. Para anggota dewan direksi mulai berdatangan. Ada Pak Santoso, komisaris senior yang sudah seperti ayah angkat bagi Tiara, dialah yang memberinya modal awal. Ada Bima, investor muda yang agresif, yang hanya peduli pada angka di akhir kuartal. Ada 2 perwakilan pemegang saham lainnya. Mereka semua tampak bingung. Rapat ini diadakan secara luar biasa dan mendadak, dengan agenda evaluasi keamanan finansial internal. Kursi di sebelah kanan Tiara, kursi untuk direktur keuangan, kosong. Itu adalah kursi Rangga. Kekosongan itu terasa lebih nyaring daripada kebisingan lalu lintas di bawah. Selamat pagi, kata Tiara, suaranya yang tenang langsung membelah keheningan. Terima kasih sudah hadir dalam waktu singkat. Kita tidak akan bertele-tele. Perusahaan kita dalam bahaya. Para anggota dewan menegakkan duduk mereka. Saya telah mempekerjakan firma hukum independen untuk melakukan audit internal darurat minggu lalu, lanjut Tiara.
Saya menyerahkan sisa presentasi ini kepada penasihat hukum saya, Pak Fadli. Fadli, yang duduk diam di sudut ruangan, bangkit. Dia membagikan map hitam tebal kepada setiap anggota, sama seperti yang dia berikan pada Tiara. Bapak dan Ibu sekalian, Fadli memulai, suaranya datar dan faktual. Kami menemukan adanya penyelewengan dana skala besar yang dilakukan secara sistematis oleh Direktur Keuangan, Saudara Rangga. Ruangan itu senyap. Pak Santoso membuka mapnya perlahan, raut wajahnya tidak percaya. Bima, si investor muda, langsung membuka halaman terakhir, mencari angka kerugian. Fadli tidak mempresentasikan foto-foto perselingkuhan. Itu urusan pribadi Tiara. Dia hanya mempresentasikan kejahatan korporat. Dia menampilkan diagram alir di layar besar. Nama, Citra Lestari, di satu sisi, dan beberapa perusahaan cangkang di sisi lain. Yang paling besar, Wulan Jaya Sentosa. Selama 24 bulan terakhir, jelas Fadli, Saudara Rangga telah menyetujui lebih dari 200 tagihan fiktif untuk jasa yang tidak pernah diberikan. Uang itu dialirkan ke rekening-rekening ini, yang setelah kami telusuri, semuanya bermuara pada dua individu, Saudara Rangga sendiri, dan kaki tangannya, Saudari Wulan Karmila. Pak Santoso meletakkan kacamatanya. Dia menatap Tiara, matanya dipenuhi rasa iba. Tiara, anakku. Di dalam benak Pak Santoso, dia merasa hancur. Dia mengenal Rangga sejak kuliah. Dia yang merekomendasikan Rangga untuk membantu Tiara. Dia merasa ikut bertanggung jawab atas pengkhianatan ini. Tapi rasa ibanya pada Tiara dengan cepat berubah menjadi kekaguman. Wanita di depannya ini tidak menangis. Dia sedang membersihkan rumahnya. Berapa banyak? Desis Bima, matanya memicing ke arah Fadli. Dia tidak peduli drama. Dia peduli uangnya. Kerugian yang teridentifikasi sejauh ini, 43 miliar rupiah, jawab Fadli. Bima mengumpat pelan. 43 miliar. Dia mengepalkan tinjunya di bawah meja. Dia marah, bukan karena pengkhianatannya, tapi karena keteledoran Rangga yang hampir merugikan investasinya. Pecat dia, geram Bima. Tuntut dia. Seret dia ke pengadilan. Ambil kembali setiap sennya. Dan itu belum semua, tambah Fadli. Dia menampilkan salinan tiket pesawat ke Zurich. Saudara Rangga dan Saudari Wulan berencana meninggalkan Indonesia lusa. Mereka juga berencana mentransfer dana terakhir, dana dari tender besar yang baru saja dimenangkan Bu Tiara, sebagai biaya penutupan ke rekening mereka di Swiss. Ini adalah paku terakhir di peti mati Rangga. Dia tidak hanya mencuri, dia berencana melarikan diri dengan kemenangan terbesar perusahaan. Dia menunggu uang itu masuk. Seru Bima. Tiara akhirnya angkat bicara lagi. Uang itu tidak akan pernah masuk ke rekeningnya. Saya sudah membekukan semua aksesnya sejak minggu lalu. Saya mengadakan rapat ini untuk meminta persetujuan Dewan atas langkah-langkah selanjutnya. Fadli menampilkan slide terakhir. Isinya 3 poin resolusi. Memberhentikan Saudara Rangga dari posisinya sebagai CFO, Citra Lestari, dengan tidak hormat, terhitung segera. Mengajukan tuntutan pidana resmi atas penggelapan, penipuan, dan pencucian uang. Memberi kuasa penuh pada Bu Tiara dan firma hukum Fadli untuk membekukan semua aset terkait dan memulai proses hukum penyitaan. Saya butuh suara Anda, kata Tiara. Pak Santoso mengangkat tangannya. Setuju. Bima mengangkat tangannya. Setuju. Pastikan dia membusuk di penjara. 2 anggota lainnya mengikuti. Setuju. Setuju. Rapat selesai, kata Tiara. Ketika palu, metaforis, diketuk, Tiara merasakan gelombang kepuasan pertama. Ini bukan kebahagiaan. Ini adalah keadilan yang dingin. Ini adalah rasa lega dari sebuah operasi pengangkatan tumor ganas. Di dalam hatinya, dia berbisik, ini baru permulaan, Rangga. Kamu mengambil tahun-tahunku. Aku akan mengambil sisa hidupmu. Selagi rapat itu berlangsung, Tiara, di bawah meja, melakukan satu gerakan terakhir di laptop pribadinya. Dia membuka aplikasi perbankannya. Dia masuk ke rekening bersama. Rekening, rumah tangga, yang dia isi setiap bulan, yang juga berisi dana darurat simpanannya. Uangnya. Dengan 3 klik cepat,
Dia mentransfer setiap rupiah dari rekening itu ke rekening pribadi baru yang dibuatkan Fadli atas nama ibunya. Dia membiarkan saldo rekening bersama itu persis, 0 rupiah. Dia tahu Rangga akan memeriksanya. Di saat yang hampir bersamaan, di seberang kota, di apartemen mewah Senopati yang dibeli dari uang curian, Rangga sedang mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Dia tidak bersama Wulan. Setelah pertengkaran hebat di UGD, dia meninggalkan Wulan di apartemen sewaannya di Kuningan, berjanji akan mengurus semuanya. Dia berbohong. Dia lari ke tempat persembunyian mereka di Senopati untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia panik. Selama 2 hari dia tidak bisa mengakses rekening perusahaan. Dia pikir ini hanya Tiara yang sedang marah, memblokirnya sementara. Dia pikir Tiara akan mendingin, memanggilnya, dan mereka bisa membicarakannya. Dia meremehkan Tiara. Sialan, kenapa masih tidak bisa? Geramnya, mencoba masuk ke portal keuangan perusahaan untuk kesekian kalinya. Akses ditolak. Kredensial Anda tidak valid. Lalu, ponselnya bergetar. Sebuah email masuk. Dari Sekretaris Dewan Direksi. Subjek, hasil rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB. Jantungnya berdebar kencang. RUPSLB? Kapan? Dia membukanya. Dia membaca lampiran itu. Sebuah surat resmi. Memutuskan untuk memberhentikan dengan tidak hormat saudara Rangga. Tuntutan pidana atas penggelapan dana perusahaan. Penyelidikan forensik penuh. Ponsel itu terlepas dari genggamannya. Tidak mungkin, pikirnya. Dia tidak mungkin sejauh ini. Ini perusahaanku juga. Narator yang serba tahu itu tersenyum di dalam kegelapan. Bukan, Rangga. Ini bukan pernah jadi perusahaanmu. Kamu hanya penumpang. Lantai marmer di bawah kakinya terasa miring. Ini bukan lagi pertengkaran rumah tangga yang bisa diselesaikan dengan bunga atau permintaan maaf. Ini adalah kehancuran total. Ini penjara. Keringat dingin membanjiri kemejanya. Dia harus kabur. Sekarang. Dia butuh uang tunai. Dia tidak bisa menggunakan kartu perusahaan. Dia segera membuka aplikasi perbankan pribadinya. Rekening bersama. Rekening yang selalu diisi Tiara. Pasti masih ada ratusan juta di sana. Dia membukanya. Matanya terpaku pada layar. Saldo, 0 rupiah. 0. Inilah kepanikan yang sesungguhnya. Lebih menakutkan daripada kemarahan Tiara. Lebih menakutkan daripada wajah Wulan yang melepuh. Ini adalah teror murni. Dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak punya uang. Dia akan menjadi buronan. Dan dia ingat Wulan. Wulan, yang terus meneleponnya, merengek minta uang untuk dokter kulit. Wulan, yang sekarang menjadi kaki tangannya dalam kejahatan. Dia menatap ponselnya yang tergeletak di lantai. Dia tidak memikirkan Wulan sebagai kekasih. Dia memikirkannya sebagai pemberat. Sebuah jangkar yang akan menariknya ke dasar. Kita hancur, bisik Rangga pada apartemen yang kosong dan mahal itu. Hancur. Tiara telah memotong kepala ular korporat. Rangga sudah lumpuh. Dia akan disibukkan oleh panggilan dari bank, kartu kredit yang ditolak, dan segera, surat panggilan dari kepolisian. Dia tidak punya waktu lagi untuk Wulan. Sekarang, Tiara akan mengurus tubuh ular itu. Malam itu, Tiara tidak kembali ke kantor atau ke rumahnya. Dia pindah dari hotel mulia ke sebuah penthouse pribadi milik perusahaan di Sudirman. Tempat yang aman, tanpa jejak, dan dengan pemandangan kota terbaik. Fadli menemuinya di sana, membawa laporan kedua. Rangga sudah mulai panik, lapor Fadli. Dia mencoba menghubungi 3 pengacara pagi ini. Ketiganya menolaknya setelah tahu dia melawan Anda dan Citra Lestari. Reputasinya di dunia bisnis sudah habis. Bagus, kata Tiara. Dia berdiri di dekat jendela, memegang segelas anggur merah mahal. Sekarang, katanya, matanya memantulkan lampu-lampu kota. Urus si parasit itu. Tiara sangat mengenal Wulan. Jauh lebih baik daripada Rangga mengenalnya. Rangga dibutakan oleh nafsu. Tiara tahu apa yang benar-benar Wulan inginkan. Wulan tidak hanya menginginkan uang Rangga, dia menginginkan kehidupan Tiara.
Dia iri pada statusnya, pengakuannya, citranya sebagai wanita sukses yang dikagumi. Wulan ingin menjadi sosialita. Dia ingin dipuja di Instagram. Di dalam benaknya, Tiara berpikir jernih. Uang bisa dicuri, tapi status sosial, reputasi, itu sesuatu yang kamu bangun. Dan sekali hancur, dia tidak akan pernah bisa membangunnya kembali. Tiara tidak akan hanya membuat Wulan miskin. Dia akan membuatnya hina. Fadli, kata Tiara, saya mau semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Fadli sudah siap. Dia tidak datang dengan tangan kosong. Timnya telah menyiapkan paket media yang rapi. Kami akan membocorkan ini secara anonim, jelas Fadli. Melalui beberapa lapisan server. Akan terlihat seperti kiriman dari orang dalam yang sakit hati. Kami akan mengirimkannya ke 2 akun gosip Instagram terbesar di Indonesia. Drama Kucing Oren dan akun Julid Jakarta. Paket itu berisi segalanya. Pertama, narasinya. Sebuah cerita yang ditulis dengan gaya curhatan yang sangat emosional. Kisah pilu sahabatku, seorang CEO, inisial T, yang membangun perusahaan dari nol. Dia membiayai hidup sahabatnya sendiri, inisial W, tapi apa balasan yang dia dapat? Sahabatnya itu malah tidur dengan suaminya, inisial R. Kedua, buktinya. Foto-foto. Bukan foto telanjang yang vulgar, tapi foto yang lebih membunuh. Foto Rangga dan Wulan sedang berbelanja di butik Chanel, dibayar dengan kartu kredit perusahaan. Foto mereka berciuman di lobi apartemen Senopati. Ketiga, pemicu rasa penasaran. Tim Fadli menyertakan foto yang mereka ambil di UGD. Foto Wulan yang sedang menangis, wajahnya diperban dan memerah karena luka bakar. Narasinya dibuat menggantung. Kabarnya, si pelakor, W, kini wajahnya rusak parah. Entah karena kecelakaan atau ada yang memberi pelajaran. Karma. Keempat, pukulan finansial. Lampiran yang disamarkan menunjukkan bahwa perusahaan Wulan Jaya Sentosa adalah fiktif dan Wulan dibiayai sepenuhnya dari uang curian. Simpanan yang dibayar pakai uang perusahaan istri sah. Kirim, perintah Tiara. Fadli mengangguk. Dalam 5 menit, paket itu dikirim. Lalu mereka menunggu. Tidak butuh waktu lama. Dalam 1 jam, akun Julid Jakarta mempublikasikannya. Internet meledak. Di apartemen sewaannya di Kuningan, Wulan sedang menderita. Wajahnya terasa panas, gatal, dan perih. Dokter bilang dia harus menghindari matahari, tapi AC di apartemennya mati dan dia tidak punya uang untuk memanggil tukang. Rangga tidak menjawab teleponnya sejak kemarin. Dia sudah mengirim 30 pesan suara, semuanya berisi tangisan dan makian. Dia merasa kesepian dan takut. Dia membuka Instagram. Itu adalah satu-satunya pelariannya. Dia melihat foto-foto influencer lain yang sedang berlibur di Bali. Dia merasa iri. Sebentar lagi, pikirnya, sebentar lagi aku dan Rangga pergi ke Zurich. Aku akan posting foto di salju. Mereka semua akan iri padaku. Lalu ponselnya mulai bergetar hebat. Getarannya tidak berhenti. Notifikasi membanjiri layarnya. Ratusan, lalu ribuan. Tag, mention, direct message. Jantung Wulan berdebar. Apa ini? Di dalam benaknya yang naif, dia berpikir, akhirnya, rahasiaku terbongkar. Aku akan jadi terkenal. Dia membayangkan dirinya diwawancara di televisi, menceritakan kisah cintanya dengan Rangga. Dia membuka salah satu tag. Dia terlempar ke postingan akun Julid Jakarta. Dan dia melihat wajahnya. Bukan foto cantiknya saat memakai gaun, tapi foto dirinya di UGD. Wajahnya yang diperban, matanya bengkak karena menangis. Foto itu disandingkan dengan foto Tiara yang tersenyum anggun di sebuah acara amal, menerima penghargaan. Judulnya besar-besar, Breaking. Diduga tikung sahabat sendiri yang seorang CEO. Pelakor ini hidup mewah dari uang curian suaminya. Kini wajahnya dikabarkan rusak. Darah serasa surut dari wajah Wulan. Dia membaca narasi di bawahnya. Dia membaca tentang T yang baik hati. Dia membaca tentang W yang parasit.
Lalu dia membuka kolom komentar. Itulah neraka yang sesungguhnya. Ribuan komentar masuk setiap menit. Gak tahu diri. Muka setan hati setan. Itu mukanya kenapa? OWH pasti disiram istri sah ya? Syukurin. Kurang banyak tuh. Parasit. Udah dikasih hati minta jantung. Miskin gak tahu diri. Pelakor level tai. Temen sendiri dimakan. IG-nya Wulan Karmila. Serbu netizen. Jangan kasih kendor. Karma instan mukanya hancur hahaha. Wulan gemetar hebat. Ini tidak mungkin. Dia dengan panik membuka akun Instagramnya sendiri. Banjir. Itu adalah tsunami kebencian. Kolom komentar di foto terakhirnya, foto outnya 3 hari lalu, kini berisi puluhan ribu komentar. Emoji ular, emoji kotoran, emoji tengkorak. Mati aja lo pelakor. Balikin uangnya, lone. Gak pantas hidup. Udah Jack, miskin pula. Ini adalah penghinaan. Ini lebih buruk 1000 kali lipat daripada siraman teh panas. Air panas itu membakar kulitnya. Komentar-komentar ini menguliti jiwanya. Semua yang dia banggakan, kecantikannya, citranya, impiannya menjadi sosialita, hancur lebur dalam 1 jam. Dia bukan lagi calon sosialita. Dia adalah sampah publik. Dia mencoba membalas. Kalian tidak tahu apa-apa. Rangga mencintaiku. Balasannya tenggelam dalam 100 makian baru. Dia mencoba menghapus komentar. Tapi untuk setiap satu yang dia hapus, 100 komentar baru muncul. Dia mengunci akunnya. Terlambat. Semua fotonya sudah disebar. Di tengah tangis histerisnya, bel apartemennya berbunyi. Bukan Rangga. Itu adalah petugas keamanan gedung dan seorang pria berjas. Ibu Wulan Karmila, kata pria berjas itu, tidak ramah. Iya ada apa? Isak Wulan. Saya dari pihak manajemen gedung. Kami menerima pemberitahuan bahwa apartemen ini disewa menggunakan kartu kredit perusahaan Citra Lestari yang telah dilaporkan sebagai penipuan. Sewa Anda dihentikan segera. Apa? Tidak. Rangga yang bayar. Kami tidak peduli siapa yang bayar. Bu, pembayarannya ilegal. Anda punya waktu 2x24 jam untuk mengosongkan unit ini. Jika tidak, barang-barang Anda akan kami keluarkan paksa. Pria itu menempelkan surat resmi di pintunya dan pergi. Wulan terhuyung mundur ke dalam apartemen. Dia menatap ponselnya yang hancur. Dia menatap surat pengusiran di pintunya. Dia menyentuh wajahnya yang perih dan bernanah. Dia tidak punya uang. Rangga tidak bisa dihubungi. Dia akan menjadi gelandangan. Dan seluruh Indonesia membencinya. Dia akhirnya mengerti. Tiara tidak hanya membalas dendam. Tiara sedang mengeksekusinya. Dia mengambil semuanya, bisik Wulan pada apartemen yang gelap itu. Dia mengambil semuanya. Jauh di atas kota, di penthouse mewahnya, Tiara mengangkat gelas anggurnya. Ponsel barunya tergeletak di meja. Layarnya menyala, menampilkan halaman Instagram, akun Julid Jakarta. Dia membaca setiap komentar kebencian untuk Wulan dengan senyum tipis. Dia melihat jumlah pengikut Wulan yang anjlok drastis. Dia merasakan kepuasan yang dingin dan pekat. Ini untuk setiap kebohonganmu, pikir Tiara, menyeruput anggurnya. Ini untuk setiap keluhan palsumu saat kamu memintaku uang, padahal kamu sedang tidur dengan suamiku. Nikmati neraka barumu, sahabatku. Serangan kedua selesai dengan sempurna. 3 hari setelah aib Wulan meledak di internet, Rangga dan Wulan akhirnya menemukan satu sama lain. Mereka tidak bertemu karena cinta atau rindu. Mereka bertemu karena keputusasaan yang sama. Rangga telah menghabiskan 2 hari terakhir pindah dari satu hotel murah ke hotel murah lainnya, membayar tunai dengan sisa-sisa uang yang dia simpan di dompetnya. Kartu kreditnya mati, satu persatu ditolak. Dia telah mencoba menghubungi beberapa pengacara, tapi namanya kini beracun di komunitas hukum Jakarta. Tidak ada yang mau menyentuh kasus melawan Citra Lestari dan Tiara. Di dalam benak Rangga, dia tidak merasa bersalah. Dia merasa dijebak. Dia menyalahkan Wulan karena terlalu serakah dan terlalu cepat pamer. Dia menyalahkan Tiara karena terlalu kejam dan tidak berperasaan.
Dia tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Kini, uangnya hampir habis. Dia tidak bisa lari ke Zurich. Dia bahkan tidak bisa membeli bensin untuk mobilnya, yang dia takut akan segera disita. Hanya ada satu pilihan terakhir, memohon. Dia harus membuang harga dirinya, berlutut, dan memohon pada Tiara. Wulan, di sisi lain, telah melalui nerakanya sendiri. Dia diusir dari apartemennya. Dia kini menumpang di kamar kos sempit milik sepupunya di daerah Grogol, tempat yang pengap dan berbau kamper. Dia tidak berani keluar di siang hari. Wajahnya adalah bencana. Luka bakarnya, meski telah diobati di klinik murah, mulai menunjukkan tanda-tanda infeksi. Pipi dan lehernya ditutupi perban seadanya yang kotor. Di bagian yang tidak tertutup, kulitnya tampak mengerikan, merah muda yang tidak rata dan bengkak. Hinaan di internet tidak berhenti. Dia telah menghapus akun Instagramnya, tapi fotonya sudah ada di mana-mana. Dia adalah Wulan, si pelakor wajah gosong. Dia merasakan kebencian yang mendalam. Dia benci Rangga yang meninggalkannya. Dia benci netizen yang menghakiminya. Tapi di atas segalanya, dia benci Tiara. Dia membenci Tiara yang duduk dengan aman di atas tahtanya, sementara dia menderita di dasar jurang. Rangga meneleponnya dari nomor yang tidak dikenal, suaranya panik. Kita harus menemuinya. Kita harus memohon padanya. Ini satu-satunya cara. Wulan setuju, bukan karena dia ingin meminta maaf, tapi karena dia ingin melihat wajah Tiara dan memuntahkan semua racun yang tersisa di hatinya. Mereka berdua bertemu di depan gedung, Citra Lestari, yang menjulang tinggi. Sebuah monumen kesuksesan Tiara. Rangga tampak kacau. Kemejanya kusut, belum diganti 2 hari. Matanya merah dan cekung. Wulan mengenakan kacamata hitam besar dan masker, mencoba menutupi aibnya. Mereka tampak seperti 2 pengungsi, bukan mantan direktur keuangan dan sosialita wannabe. Kita lakukan ini, kata Rangga, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Aku akan bicara. Kamu diam dan menangis saja. Mengerti? Wulan hanya mendengus. Kamu pikir menangis akan berhasil padanya? Diam dan ikuti saja aku, bentak Rangga. Mereka melangkah masuk ke lobi marmer yang dingin dan megah. Lobi yang dulu milik Rangga. Para staf resepsionis dan keamanan langsung mengenali mereka. Gosip itu telah menyebar ke seluruh kantor. Ini adalah drama yang mereka tonton di Instagram, dan sekarang pemeran utamanya ada di depan mereka. Seorang satpam yang tegap melangkah maju. Maaf, Pak Rangga. Anda tidak punya janji. Anda tidak diizinkan masuk. Saya harus bertemu istri saya, teriak Rangga, suaranya pecah. Ini darurat. Ibu Tiara sedang tidak. Saya tidak peduli. Rangga mencoba menerobos. Dan saat itulah, pintu lift utama berdenting terbuka. Tiara melangkah keluar. Dia baru saja kembali dari rapat makan siang dengan investor baru. Dia tampak bersinar. Dia mengenakan gaun selutut berwarna krem yang pas di badan, sepatu hak tinggi, dan tas tangan yang harganya lebih mahal dari sisa uang Rangga. Rambutnya tergerai sempurna. Dia sedang tertawa ringan dengan asistennya. Kemudian, dia melihat mereka. Tawanya berhenti. Lobi yang tadinya sibuk mendadak senyap. Semua mata tertuju pada 4 orang di tengah ruangan. Asisten Tiara tampak gugup. Ibu, mari kita lewat pintu samping. Tidak perlu, Dina, kata Tiara, suaranya tenang. Kamu boleh pergi dulu. Tiara berdiri diam, menatap 2 orang yang telah menghancurkan hidupnya. Dia mengamati mereka. Dia melihat kemeja kusut Rangga. Dia melihat masker dan kacamata hitam Wulan. Dia bisa mencium bau ketakutan dan keringat dari jarak 5 meter. Narator di dalam kepala Tiara mencatat pemandangan itu. Betapa kecilnya mereka. Betapa lemahnya mereka tanpa uangku, tanpa perlindunganku. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemarahan yang tersisa. Tidak ada kesedihan. Hanya kehampaan yang dingin. Mereka hanyalah masalah yang harus diselesaikan. Rangga melihat Tiara menatapnya. Ini adalah kesempatannya. Dia berlari ke depan, mengabaikan satpam yang mencoba menahannya. Dan dia melakukan hal yang paling memalukan. Dia berlutut. Dia menjatuhkan dirinya di lantai marmer yang dingin di kaki Tiara. Tiara,
Sayang, dia menangis. Tangisan yang nyata, tapi bukan karena penyesalan. Itu adalah tangisan teror. Tiara, tolong ampuni aku tahu aku salah. Aku salah besar. Tapi tolong jangan penjarakan aku. Aku mohon padamu. Dia mencoba meraih tangan Tiara. Tiara melangkah mundur satu langkah kecil. Tolong, Tiara, demi kenangan indah kita. Suaranya tercekat oleh isak tangisnya sendiri. Ingat saat kita mulai dari nol? Ingat apartemen studio kita yang sempit? Ingat saat kita hanya makan mie instan? Kita membangun ini semua bersama-sama. Jangan hancurkan aku, Tir, aku mohon. Di dalam benak Rangga, dia sedang memainkan kartu truf terakhirnya. Dia tahu Tiara dulu sentimental. Dia berharap sisa-sisa wanita yang dulu mencintainya masih ada di sana. Dia berharap wanita itu akan luluh melihatnya hancur. Di dalam benak Tiara, kata-kata, kenangan indah, terasa seperti asam. Kenangan indah? Kamu baru saja menggunakan kenangan itu untuk mencoba merampokku. Kamu menggunakan masa lalu kita sebagai kedok untuk kejahatanmu. Lalu Wulan melangkah maju. Dia tidak berlutut. Dia berdiri, gemetar, tapi matanya di balik kacamata hitam itu menyala-nyala. Dia menarik maskernya ke bawah. Para resepsionis terkesiap. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Sebagian wajahnya masih diperban, tapi bagian yang terlihat di sekitar pipi dan dagunya melepuh parah. Kulitnya berkerut dan berwarna ungu kemerahan. Lihat, pekik Wulan, suaranya serak dan penuh kebencian. Lihat apa yang sudah kamu lakukan padaku. Dia menunjuk Rangga. Ini semua salah dia. Dia yang merayuku. Dia yang bilang kamu istri yang dingin. Dia yang menjebakku dengan uang. Aku hanya korban. Tiara? Air mata mulai mengalir di wajahnya, membuat luka bakarnya terlihat semakin perih. Kamu sudah menghancurkan reputasiku. Kamu menghancurkan wajahku. Kamu sudah dapat balas dendammu. Apalagi yang kamu mau? Tolong cabut laporannya, biarkan aku pergi. Aku tidak punya apa-apa lagi. Di dalam benak Wulan, dia sedang mencoba memainkan kartu, sesama wanita. Dia ingin Tiara merasa bersalah atas luka bakar itu. Dia ingin Tiara merasa iba. Dia tidak bisa sekejam itu, pikir Wulan. Dia tidak mungkin tega melihatku seperti ini dan tetap menghukumku. Tapi narator yang serba tahu melihat kebohongan di balik air mata itu. Wulan tidak menyesal telah berselingkuh. Dia hanya menyesal telah tertangkap. Dia hanya menyesal wajahnya rusak. Jika dia bisa mengulang waktu, dia tidak akan berhenti. Dia hanya akan lebih berhati-hati. Tiara mendengarkan kedua permohonan itu dalam keheningan yang agung. Lobi itu begitu sunyi, kau bisa mendengar suara AC sentral. Dia menatap Rangga yang masih bersujud di lantai. Lalu dia menatap Wulan yang berdiri dengan wajah hancurnya. Dua pecundang. Dua parasit yang telah mengisap hidupnya. Di dalam hatinya, Tiara tidak merasakan iba. Dia tidak merasakan kemenangan. Dia hanya merasakan kelelahan. Dia muak. Dia muak melihat wajah mereka. Dia muak mendengar suara mereka. Dia muak menghirup udara yang sama dengan mereka. Dia ingin ini semua berakhir. Dan dia akan mengakhirinya. Sekarang. Tiara mengambil napas dalam-dalam, menghirup udara dingin lobi yang ber-AC. Dia membiarkan keheningan menggantung selama beberapa detik lagi, memaksa mereka berdua untuk terkurung dalam penghinaan mereka sendiri. Rangga masih terisak di lantai, bahunya berguncang. Wulan menatapnya dengan napas terengah-engah, air mata palsunya mengering di kulitnya yang rusak. Akhirnya, Tiara berbicara. Suaranya tidak keras, tapi memotong keheningan lobi seperti pecahan kaca. Rangga, katanya, menatap puncak kepala suaminya yang menunduk. Rangga mengangkat kepalanya, matanya penuh harapan putus asa. Kamu bicara soal kenangan indah, lanjut Tiara. Suaranya sedingin marmer di bawah kaki Rangga. Kenangan indah yang mana? Kenangan saat kamu menandatangani tagihan fiktif atas nama Wulan Jaya Sentosa? Wajah Rangga langsung pucat pasi. Atau kenangan indah saat kamu membelikannya apartemen di Senopati dengan uang hasil kerjaku? Rangga membeku. Dia tahu. Dia tahu segalanya. Atau mungkin, suara Tiara turun menjadi bisikan yang mematikan. Kenangan indah favoritmu.
Saat kamu memesan tiket satu arah ke Zurich, berencana kabur 3 hari sebelum tender terbesarku cair? Kenangan itu, apakah itu cukup indah untukmu? Harapan di mata Rangga mati, digantikan oleh teror murni. Dia tidak bisa bernapas. Dia bukan memohon pada seorang istri yang patah hati. Dia sedang memohon pada seorang jaksa penuntut. Kamu mengambil tahun-tahunku, Rangga, kata Tiara. Kamu mengambil kepercayaanku. Dan kamu mencoba mengambil perusahaanku. Kenangan indah, kita sudah selesai. Lalu, tatapan Tiara beralih ke Wulan. Wulan secara naluriah mundur selangkah. Tatapan Tiara jauh lebih menakutkan daripada teh panas. Dan kamu, kata Tiara. Matanya menelusuri luka bakar di wajah Wulan tanpa berkedip, seolah sedang mengamati karya seni yang cacat. Kamu bilang kamu korban, kata Tiara. Seorang korban tidak menikmati uang curian. Seorang korban tidak berbaring di pangkuan suami sahabatnya dan mengejeknya saat dia ketahuan. Kamu bukan korban, Wulan. Kamu adalah mitra dagang yang buruk. Seorang konspirator yang gagal. Wulan mulai gemetar. Tidak, aku tidak. Wajahmu, potong Tiara, nadanya datar. Kamu terus menunjukkannya padaku. Kamu mau aku merasa bersalah? Tiara tersenyum tipis. Senyum itu tidak mencapai matanya. Itu adalah senyum paling mengerikan yang pernah dilihat Wulan. Jangan merasa bersalah soal itu. Anggap saja bekas lukamu itu, kata Tiara, sebagai kwitansi. Sebuah tanda terima. Pengingat permanen seumur hidupmu. Setiap kali kamu bercermin, untuk tidak pernah mengambil apa yang bukan milikmu. Itulah kalimat terakhir. Wulan terkesiap, seolah baru saja ditampar. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada luka fisiknya. Rangga, menyadari semuanya sudah berakhir, kini hanya menangis dalam diam. Tangisan seorang pria yang kalah total. Tiara menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. Dua manusia yang hancur. Dia tidak merasakan apa-apa lagi. Sudah selesai, pikirnya. Beban 100 kilogram yang tidak dia sadari dia pikul, terangkat dari bahunya. Dia tidak lagi terikat pada mereka. Tidak oleh cinta, tidak oleh benci. Dia bebas. Dia memberi isyarat kecil dengan dagunya kepada kepala keamanan, yang sudah menunggu perintah sejak tadi. Pak Satria, kata Tiara, suaranya kembali normal, seolah sedang memesan kopi. Tolong antar kedua sampah ini keluar dari gedung saya. Mereka mengotori lantai. Baik, Bu. Dua orang satpam yang tegap segera bergerak. Mereka tidak lagi ragu. Mereka masing-masing mencengkeram satu lengan Rangga. Tidak. Tiara. Jangan. Tolong. Rangga mulai meronta, harga dirinya lenyap, digantikan ketakutan hewani. Dia menendang-nendang. Satpam lainnya bergerak untuk memegang Wulan. Mari, Bu. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Pekik Wulan, mencoba mencakar satpam itu. Tiara, kamu akan membusuk di neraka. Kamu, Tiara tidak menoleh. Dia berbalik badan dan berjalan dengan tenang menuju lift pribadinya, langkahnya mantap di atas sepatu hak tingginya. Dia bisa mendengar teriakan dan makian mereka menggema di seluruh lobi, saat mereka diseret paksa melewati pintu kaca yang berputar. Kamu akan menyesal. Tiara, aku akan membunuhmu. Pintu lift tertutup, membungkam suara-suara itu. Di dalam kotak baja yang membawanya naik, Tiara bersandar. Dia memejamkan matanya sejenak. Dia tidak merasa menang. Dia hanya merasa lega. Babak itu akhirnya benar-benar berakhir. Dia tidak kembali ke kantornya. Lift itu membawanya ke basemen parkir pribadinya. Dia masuk ke mobilnya dan menyetir, bukan ke rumah, tapi ke kantor Fadli. Setengah jam kemudian, dia duduk di ruang rapat Fadli yang tenang dan berbau kopi. Mereka menemui Anda? Tanya Fadli, sudah mendapat laporan dari timnya di lobi. Mereka sudah diurus. Jawab Tiara singkat. Fadli mengangguk. Dia menggeser setumpuk tebal dokumen ke seberang meja mahoni. Seperti yang Anda minta. Surat gugatan cerai. Tiara mengambil dokumen itu. Dia membacanya sekilas. Cerai gugat. Alasan, perselingkuhan dan penipuan. Apakah Anda ingin menambahkan tuntutan harta gonogini? Tanya Fadli. Kita bisa menuntut balik semua kerugian dan kerugian imaterial,
Tiara tertawa kecil. Tawa pertama yang terdengar tulus dalam 2 minggu. Harta apa, Fadli? Katanya. Semua harta yang dia miliki adalah milikku yang dia curi. Dan Anda sudah mengurus itu lewat tuntutan pidana perusahaan. Saya tidak mau apa-apa lagi darinya. Saya hanya mau nama saya dihapus dari namanya. Dia mengambil pena yang disodorkan Fadli. Pena yang berat dan mahal. Dia mulai menandatangani. Halaman demi halaman. Tanda tangannya tegas, cepat, dan tanpa keraguan. Tiara Lestari. Tiara Lestari. Tiara Lestari. Setiap goresan pena terasa seperti palu keadilan kecil. Membebaskannya dari sumpah yang telah dikhianati. Memisahkannya dari pria yang telah menjadi kanker dalam hidupnya. Setelah tanda tangan terakhir, dia menutup map itu. Kirimkan ini, katanya. Dia bersandar di kursinya. Dia menatap keluar jendela kantor Fadli. Tim saya memperkirakan, kata Fadli pelan, dengan bukti yang kita miliki, Rangga akan menghadapi minimal 8 tahun penjara. Wulan, sebagai kaki tangan, mungkin 3-5 tahun. Tiara mengangguk. Biarkan hukum mengurus mereka, dia merasa ringan. Tapi ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Dia membuka laptop barunya, yang ada di dalam tasnya. Dia menyambungkannya ke wifi kantor Fadli. Fadli memperhatikannya dalam diam. Dia melihat kliennya membuka situs web maskapai penerbangan. Tiara mengetik. Dia tidak mengetik Zurich. Dia mengetik Milan. Dia tidak memesan tiket pulang pergi. Dia memesan tiket satu arah. Kelas bisnis. Untuk besok pagi. Rangga dan Wulan ingin kabur ke Swiss untuk bersembunyi. Tiara akan pergi ke Italia untuk membangun kembali. Dia memasukkan detail kartu kredit barunya dan menekan konfirmasi. Layar itu menyala. Pemesanan Anda dikonfirmasi. Selamat menikmati penerbangan Anda ke Milan. Tiara menutup laptopnya. Dia berdiri, merapikan gaunnya. Dia menjabat tangan Fadli. Fadli, terima kasih. Sisanya saya serahkan pada Anda. Hubungi saya jika ada yang sangat mendesak. Selain itu, saya serahkan pada tim saya di Jakarta. Anda mau kemana, Bu? Tanya Fadli. Tiara tersenyum. Kali ini, senyum itu benar-benar mencapai matanya. Berlibur, katanya. Saya rasa, saya butuh matahari yang baru. Dia berjalan keluar dari kantor Fadli, meninggalkan masa lalunya yang kelam di dalam tumpukan dokumen hukum itu, dan melangkah menuju kehidupan barunya. 1 tahun berlalu. Musim berganti, dan luka, meski tidak hilang, telah berubah bentuk. Bagi Tiara, itu bukan lagi luka menganga. Itu telah menjadi bekas luka yang keras, pengingat permanen akan kekuatan yang tidak dia ketahui dia miliki. Panggung cerita kini bergeser ribuan kilometer dari Jakarta yang panas dan penuh pengkhianatan, ke Milan, Italia, kota yang bernapaskan mode, desain, dan sejarah. Tiara tidak datang ke Milan untuk berlibur, atau setidaknya, itu bukan tujuan utamanya. Dia datang untuk ekspansi. Setelah membersihkan perusahaannya dari kanker bernama Rangga, Citra Lestari mengalami pertumbuhan yang eksplosif. Dia telah mengkonsolidasikan kekuasaannya, mempromosikan orang-orang loyal yang kompeten, dan dengan tender besar yang dia menangkan, dia memiliki modal untuk melakukan lompatan besar. Dia menyadari, pasarnya di Indonesia sudah jenuh. Dia ingin bermain di Liga Dunia. Milan adalah gerbangnya. Dia membuka kantor cabang Eropa, Citra Lestari, di sebuah gedung kuno yang elegan di distrik Brera, jantung artistik kota. Dia tidak lagi hanya menangani branding korporat. Dia merambah ke dunia fashion dan luxury goods. Dan untuk melakukan itu, dia bermitra dengan talenta lokal terbaik. Disinilah Reza masuk. Reza adalah seorang desainer produk dan interior berdarah Indonesia-Italia. Dia jenius, artistik, sedikit temperamental, dan sangat dihormati di kancah desain Milan. Dia adalah tipe pria yang dulu mungkin akan mengintimidasi Tiara, tapi kini Tiara melihatnya sebagai aset. Pagi itu, mereka sedang meninjau proposal untuk klien baru, sebuah merek jam tangan mewah kuno dari Swiss yang ingin dilahirkan kembali untuk pasar milenial. Mereka butuh lebih dari sekadar logo baru, Tiara, kata Reza, melempar sketsa ke atas meja kayu ek besar mereka. Mereka butuh cerita.
Mereka butuh jiwa. Anima. Dan apa yang kamu berikan ini? Dia menunjuk layar laptop Tiara. Ini terlalu Jakarta. Terlalu korporat. Dingin. Tiara versi lama mungkin akan tersinggung. Tapi Tiara yang baru, Tiara yang telah melalui api, hanya tersenyum tipis. Itu sebabnya aku mempekerjakanmu, Reza, katanya. Dingin itu datanya. Datanya bilang target pasar mereka tidak peduli pada sejarah. Mereka peduli pada eksklusivitas dan pengalaman. Jiwamu itu tidak ada harganya jika tidak ada yang membelinya. Sekarang, bagaimana kita menjual anima itu kepada orang-orang yang hanya peduli pada Instagram? Reza menatapnya. Di dalam benaknya, dia merasakan kekaguman yang besar. Reza telah mendengar cerita-cerita itu. Gosip beredar cepat di kalangan ekspatriat. Dia tahu Tiara baru saja bercerai, tahu bahwa suaminya dipenjara karena penggelapan besar-besaran. Dia mengharapkan seorang wanita yang rapuh atau seorang ratu es yang pahit. Dia tidak mendapatkan keduanya. Dia mendapatkan seorang ahli strategi yang tajam, yang tidak takut berdebat dengannya, dan yang memiliki mata setajam elang untuk bisnis. Reza menyukai energinya. Dia melihat masa depan cerah bekerja dengan wanita ini. Mereka berdebat selama 1 jam, saling melempar ide, mencoret-coret, dan akhirnya menemukan jalan tengah yang brilian. Sebuah kampanye yang menggabungkan warisan kuno jam itu dengan teknologi augmented reality yang provokatif. Baiklah, kata Reza akhirnya, mengangguk puas. Ini baru bagus. Ini akan mengguncang mereka. Aku tahu, kata Tiara. Mereka menyelesaikan rapat itu. Kantor mereka yang menghadap ke halaman dalam yang asri terasa damai. Tiara menuang 2 cangkir espresso. Setelah ini, jangan lupa. Kita ada makan malam dengan keluarga Ferragamo, kata Reza. Aku ingat, kata Tiara. Perusahaannya kini bukan lagi 10 kali lebih besar. Itu 100 kali lebih dikenal. Dia telah menjadi pemain baru yang diperhitungkan di Eropa. Setelah Reza pergi, Tiara sendirian di kantornya. Dia berjalan ke jendela, menatap matahari sore Milan yang keemasan. Dia memikirkan hari itu. Setahun yang lalu. Hari dia menghancurkan Rangga dan Wulan di lobi. Hari dia menandatangani surat cerai. Hari dia memesan tiket ini. Dia mengira dia melarikan diri. Dia salah. Narator bisa melihat ke dalam jiwanya yang paling dalam. Tiara akhirnya mengerti. Pengkhianatan Rangga dan Wulan bukanlah akhir dunianya. Itu adalah pembebasannya. Selama bertahun-tahun, dia hidup dalam sangkar emas yang dia bangun sendiri. Sangkar, istri yang baik, sahabat yang setia, wanita sukses yang rendah hati. Dia mengecilkan dirinya agar Rangga tidak merasa terintimidasi. Dia memberi tanpa henti pada Wulan agar sahabatnya itu tidak merasa iri. Dia memalsukan kebahagiaan demi citra, pasangan ideal. Lalu mereka menghancurkan sangkar itu. Dan ketika sangkar itu hancur, mereka tidak hanya melepaskan seekor burung kenari. Mereka melepaskan seekor naga. Di dalam benak Tiara, sebuah kesadaran muncul. Dia berterima kasih pada mereka. Terima kasih, Rangga, pikirnya, menyeruput espressonya. Terima kasih sudah menunjukkan padaku bahwa cintaku padamu adalah sebuah ilusi. Terima kasih sudah mencuri uangku. Karena itu memaksaku untuk mencari 10 kali lipat lebih banyak. Dan terima kasih, Wulan, pikirnya. Terima kasih sudah menusukku dari belakang. Terima kasih sudah mengambil pria yang tidak kuinginkan. Terima kasih sudah membebaskanku dari rasa wajib untuk mengurusimu. Tanpa rasa sakit yang luar biasa itu, dia tidak akan pernah tahu seberapa kuat dirinya. Dia tidak akan pernah mengambil risiko sebesar ini. Dia akan tetap menjadi ratu kecil di Jakarta, alih-alih membangun kerajaan global. Ponselnya berdering. Reza, kamu di mana? Aku di lobi. Jangan bilang kamu lupa makan malam kita. Tiara tertawa. Tawa yang lepas, ringan, dan tulus. Suara tawa yang sudah lama tidak dia dengar dari dirinya sendiri. Aku tidak lupa, Reza. Beri aku 5 menit. Aku sedang mengenang masa lalu. Masa lalu itu membosankan, gerutu Reza di telepon. Masa depan ada di lantai bawah, menunggumu. Dan dia lapar,
Tiara tersenyum lagi. Aku turun sekarang. Dia mengambil mantelnya. Dia tidak menoleh ke belakang lagi. Matahari Milan yang baru terasa jauh lebih hangat. Dia telah menemukan kembali dirinya, dan dia jauh lebih hebat dari yang pernah dia bayangkan. 2 tahun setelah kehancuran itu, Tiara kembali ke Jakarta. Ini bukan kunjungan nostalgia. Ini adalah perjalanan bisnis. Dia mendarat dengan jet pribadi sewaan, didampingi oleh Reza dan 3 eksekutif juniornya dari Milan. Citra Lestari, Jakarta kini hanyalah salah satu pos terdepan dari kerajaannya yang terus berkembang. Dia di sini untuk rapat pemegang saham tahunan dan meresmikan kantor baru yang jauh lebih besar. Jakarta terasa sama, namun berbeda. Lebih panas, lebih bising, dan lebih kecil. Setelah terbiasa dengan arsitektur kuno Eropa, gedung-gedung pencakar langit di Jakarta kini terasa seperti mainan baru yang berkilauan. Sore itu, Tiara punya waktu luang 2 jam sebelum acara makan malam dengan para menteri. Reza sedang sibuk mengurus presentasi mereka. Tiara memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian. Sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. Dia berakhir di sebuah kafe mewah di Grand Indonesia. Tempat yang dulu sering dia datangi bersama Wulan, tempat dia biasa mendengarkan semua keluhan palsu sahabatnya itu. Dia memesan segelas iced americano. Dia duduk di dekat jendela besar yang menghadap ke jalanan sibuk di bawah. Dari tempatnya duduk, dia bisa melihat ke seberang jalan, ke arah sebuah mall yang lebih tua dan lebih murah. Di lantai dasar mall itu, ada sebuah restoran food court tua yang menjual masakan Indonesia cepat saji. Ramai, berminyak, dan berisik. Tiara mengamati keramaian itu dengan tatapan detached. Dia sedang memikirkan strategi branding untuk klien barunya di Jepang, saat matanya menangkap sebuah gerakan. Seorang pelayan di restoran seberang itu. Dia sedang mengelap meja dengan gerakan kasar dan penuh amarah. Tiara menyipitkan matanya. Ada sesuatu yang familiar. Pelayan itu mengenakan seragam oranye pudar yang kotor, dengan topi kecil miring di kepalanya. Lalu, pelayan itu berbalik untuk mengambil nampan kotor. Jantung Tiara berhenti sejenak. Itu Wulan. Tiara tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wulan sejak hari di lobi itu. Wulan tampak hancur. Dia kurus kering, bahunya bungkuk. Rambutnya yang dulu indah kini diikat asal-asalan di balik topi seragam. Dan wajahnya. Kacamata hitam dan masker sudah lama hilang. Tiara sekarang bisa melihat hasil akhir dari siraman teh panas itu. Bekas lukanya permanen, persis seperti yang dia katakan. Kulit di pipi kiri dan sebagian lehernya berkerut, mengkilap, dan tertarik, memberinya ekspresi meringis permanen. Dia tidak lagi cantik. Dia bahkan tidak terlihat biasa saja. Dia terlihat rusak. Saat Tiara sedang mengamati, sebuah insiden terjadi. Seorang manajer berseragam, pria gempal dengan kumis tipis, tampak membentak Wulan. Wulan, yang sedang membawa nampan penuh piring kotor, sepertinya menjawab balik. Manajer itu berteriak, menunjuk-nunjuk ke arah wajah Wulan. Wulan, dalam kemarahannya, menyenggol nampan itu. Piring, gelas, dan sisa makanan berjatuhan ke lantai dengan suara keras. Kuah soto tumpah ke sepatu sang manajer. Manajer itu meledak. Bodoh. Tidak berguna. Teriak sang manajer, suaranya cukup keras hingga nyaris terdengar menembus kaca kafe. Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu pikir gampang cari pelayan cacat sepertimu? Hah? Kamu kupecat? Wulan membeku. Pengunjung food court itu menatap mereka. Beberapa orang tertawa kecil. Wulan tidak menangis. Dia hanya berdiri di sana, di tengah pecahan piring dan sisa makanan, gemetar karena penghinaan yang luar biasa. Dia telah kehilangan satu-satunya pekerjaan rendahan yang bisa dia dapatkan. Di dalam benaknya, Wulan merasakan kebencian yang sudah biasa. Ini adalah hidupnya sekarang. Penghinaan adalah sarapannya. Cibiran adalah makan siangnya. Dia membenci manajer itu. Dia membenci pelanggan yang menertawainya. Tapi di atas semua itu, kebenciannya pada Tiara masih membara seperti bara api. Ini semua salahnya. Jika bukan karena dia, aku ada di Zurich. Aku kaya. Aku cantik. Kebencian itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya terus hidup. Di tengah kehancurannya, Wulan mengangkat kepalanya.
Tatapannya yang kosong melayang ke seberang jalan. Dan matanya bertemu dengan mata Tiara. Waktu berhenti. Wulan melihatnya. Dia melihat Tiara. Duduk di kafe mewah yang berkilauan. Mengenakan blus sutra berwarna gading yang harganya mungkin setara dengan gajinya setahun. Rambutnya sempurna. Kulitnya bercahaya. Dia tampak tenang, berkuasa, dan cantik. Lebih cantik dari sebelumnya. Dia sedang menatap lurus ke arah Wulan. Bagi Wulan, ini adalah siksaan terakhir. Ini adalah iblis yang datang untuk menertawakan penderitaannya. Rasa iri yang menggerogotinya hidup-hidup itu meledak di dadanya. Begitu kuat hingga dia sesak napas. Tiara, dari seberang jalan, mengamati setiap emosi yang melintas di wajah rusa itu. Kebencian, kemarahan, rasa iri yang murni, dan kekalahan total. Tiara tidak merasakan iba. Dia tidak merasakan kasihan. Dia tidak merasakan kemarahan lagi. Dia hanya merasakan penutupan. Inilah akhirnya. Hukum telah mengurus sisanya. Fadli memberitahunya bahwa Rangga divonis 8 tahun penjara karena penggelapan dan pencucian uang. Dia sudah menjalani tahun kedua di sel yang penuh sesak. Wulan, sebagai kaki tangan, mendapat hukuman percobaan 2 tahun karena pengacaranya berargumen bahwa dia cacat permanen dan dimanipulasi. Hukuman percobaannya mungkin ringan, tapi kehidupan telah memberinya hukuman seumur hidup. Tiara menatap Wulan, yang masih membeku menatapnya, dikelilingi sampah. Di dalam benak Tiara, dia berpikir, kamu mendapatkan apa yang kamu pilih, Wulan. Kamu selalu iri pada apa yang aku miliki, tapi kamu tidak pernah mau bekerja sekeras aku untuk mendapatkannya. Kamu memilih jalan pintas. Dan inilah akhir dari jalan pintas itu. Perlahan, Tiara mengangkat cangkir icet americanonya. Dia mengangkatnya sedikit, dalam sebuah gerakan, salam, diam-diam. Sebuah toa untuk musuhnya yang telah kalah. Sebuah pengakuan atas akhir dari sebuah perang. Wulan melihat gerakan itu. Dia mengira itu adalah ejekan. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, kukunya menusuk telapak tangannya. Tiara menahan tatapan Wulan selama 1 detik lagi. Lalu, bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang tulus, penuh kepuasan, dan sedikit geli. Dia melihat betapa absurdnya semua ini. Dia dulu hampir mati karena kesedihan atas orang-orang ini. Sekarang, mereka hanyalah sebuah pertunjukan jalanan yang menyedihkan. Sebuah tawa kecil, kering, dan penuh kemenangan, lolos dari bibir Tiara. Karma telah bekerja. Mungkin lambat, mungkin kejam, tapi hasilnya sangat, sangat indah. Tiara memalingkan muka, tidak lagi tertarik. Dia mengambil ponselnya, membalas email dari Reza. Dia sudah selesai dengan masa lalu. Dia menyeruput kopinya. Rasanya sangat nikmat.